Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang APEC yang berkaitan dengan Indonesia. APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Berikut latar belakang dan tujuan hingga negara anggotanya lengkap. Sejarah APEC berdiri pada bulan Desember 1985 di Canberra atas prakarsa PM Australia Bob Hawke. Apa itu APEC? APEC adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara kawasan Asia dan Pasifik. Cikal bakal pembentukan APEC ini sudah muncul sejak bulan Januari 1980 saat Jepang dan Australia menyelenggarakan perjanjian kerjasama ekonomi yang seakan-akan mewakili kepentingan Asia dan Pasifik. Latar belakang APEC. Kemunculan APEC sebagai forum kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut. Adanya perkembangan politik dan ekonomi dunia yang berubah dengan cepat, terutama yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Adanya kekhawatiran terhadap gagal perundingan putaran Eropa yang membahas masalah pertahanan perdagangan dunia. Apabila perundingan gagal, maka dikhawatirkan akan muncul sikap protektif dan lahirnya kelompok-kelompok ekonomi regional yang tertutup. Negara Asia Pasifik menilai perlu secepatnya mengantisipasi globalisasi yang berdampak untuk membuat setiap negara saling bergantung. Muncullah berbagai kelompok kerjasama perdagangan regional seperti North Atlantic Free Trade Area (NAFTA) dan Free Trade Area of America (FTAA). Adanya keinginan meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik yang berorientasi pada pasar bebas. Peran Indonesia dalam APEC. Indonesia memiliki peran penting dalam APEC. Indonesia tercatat menjadi anggota APEC sejak pertama kali berdiri, yaitu pada tahun 1989. Bahkan pada tahun 1994, Indonesia menjadi tuan rumah dalam perumusan Bogor Declaration. Di dalamnya termaksud Bogor Goals. Bogor Goals menjadi fokus utama APEC dalam membentuk suatu wilayah Asia Pasifik lebih bebas dan terbuka bagi perdagangan dan investasi. Tujuan APEC yaitu APEC tujuan adalah meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Adapun tujuan lainnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Akan tetapi, tahukah kamu bahwa tujuan APEC akan tercapai jika melakukan kerjasama melalui 3 ruang lingkup? Untuk mencapai tujuan APEC yang sudah dijabarkan di atas, APEC melakukan kerjasama dalam 3 ruang lingkup yang disebut dengan 3 pilar kerjasama APEC, yakni liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitas usaha, kerjasama ekonomi dan teknik. Pilar liberalisasi perdagangan dan investasi. Liberalisasi atau pembebasan perdagangan dan investasi dilakukan dengan pengurangan atau penghapusan tarif serta hambatan non-tarif lainnya. Sebagai wujud pelaksanaan pilar ini, pada tahun 1994, para pemimpin ekonomi APEC bersepakat bahwa Bogor Goals isinya adalah pemberlakuan perdagangan bebas dan terbuka, yaitu pada tahun 2010 untuk negara-negara maju dan tahun 2020 untuk negara-negara berkembang. Hasilnya, kegiatan ekspor dan impor negara-negara anggota APEC serta kegiatan investasi di wilayah Asia Pasifik mengalami peningkatan. Di bawah pilar ini, APEC juga mampu menjadi katalisator yang berperan membantu Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam melakukan negosiasi perdagangan multilateral. Bisnis. Pilar APEC ini dilaksanakan dengan berwujud pengurangan biaya-biaya dalam transaksi bisnis, meningkatkan akses informasi perdagangan, mengatur berbagai kebijakan dan strategi untuk memudahkan dalam pertumbuhan ekonomi, serta melaksanakan pasar bebas dan terbuka. Pilar ini diimplementasikan dengan menyusun rencana aksi fasilitas perdagangan atau Trade Facilitation Action Plan. Hasilnya terbukti bahwa biaya transaksi bisnis antar negara APEC semakin berkurang.
Kerjasama ekonomi dan teknik pelaksanaan pilar ini berupaya untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan para pelaku bisnis di negara-negara APEC, baik secara individual maupun kelembagaan. APEC telah mengupayakan agar akses internet dipermudah dan diperluas. Program ini telah mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam hal kemudahan akses internet. Hal ini disebabkan juga karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan ataupun pelatihan. Namun tak cuma itu, APEC juga telah mengupayakan kerjasama dalam bidang perlawanan terhadap aksi terorisme, kesehatan, penanggulangan bencana, perubahan iklim, ketersediaan energi, pembangunan yang bersih, dan penanganan krisis keuangan global. Apa yang dilakukan APEC? APEC memastikan bahwa barang, jasa, investasi, dan pergerakan manusia dengan mudah melintasi perbatasan. Anggota-anggota APEC memfasilitasi perdagangan ini melalui prosedur pabean yang lebih cepat di perbatasan, iklim bisnis yang lebih menguntungkan, dan menyelaraskan peraturan di seluruh wilayah. Misalnya, inisiatif APEC untuk mensinkronkan sistem regulasi merupakan langkah kunci untuk mengintegrasikan ekonomi Asia Pasifik. Sebuah produk dapat lebih mudah diekspor hanya dengan sebuah standar umum di semua kebijakan ekonomi anggota APEC. Selain itu, keberadaan APEC untuk membantu semua anggotanya berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi seperti pelatihan keterampilan digital dan pemberdayaan masyarakat agar mampu bersaing dan mengekspor produknya ke luar negeri. 4. Prinsip kerjasama APEC. Kerjasama ini dibangun berdasarkan prinsip sejarah terjadinya APEC agar para anggotanya dapat menjalankan komitmen secara efektif. Merujuk situs resmi Kementerian Luar Negeri. Konsensus, semua keputusan di APEC harus disepakati dan bermanfaat bagi 21 ekonomi anggota. Sukarela dan tidak mengikat. Seluruh kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Keputusan dilakukan bersama. Setiap pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi. Atas syarat resiprositas, liberalisasi ekonomi anggota. Setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberasi terlebih dahulu. Manfaat APEC bagi Indonesia. Bergabungnya Indonesia dalam komunitas ekonomi ini memberikan sejumlah manfaat, antara lain membangun kepercayaan dan hubungan saling menguntungkan dengan mitra strategis Indonesia di kawasan. Sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia. Memastikan pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia sekaligus upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia. Sarana peningkatan investasi di Indonesia. Organisasi APEC didirikan oleh mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara hadir di Canberra, Australia untuk bekerjasama dalam mendirikan APEC. APEC dimulai bersamaan dengan organisasi perdagangan multilateral yang juga mulai banyak muncul di era pasca Perang Dingin. Saat polaritas Perang Dingin berakhir, tatanan dunia baru ditandai dengan meningkatnya globalisasi dan pertumbuhan blok perdagangan regional. Secara khusus, tujuan APEC adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di wilayah kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Negaranya ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Cina, Hong Kong, Taipei, Chile, Meksiko, Papua Nugini, Peru, Rusia, Vietnam. Ke-21 anggota APEC tersebut di lingkar Pasifik ini merupakan kerjasama non-politis, sehingga interaksinya bukan sebagai negara, melainkan entitas ekonomi. Inisiatif APEC untuk menyinkronkan sistem regulasi merupakan langkah kunci untuk mengintegrasikan ekonomi Asia Pasifik. Sebuah produk dapat lebih mudah diekspor hanya dengan sebuah standar umum di semua kebijakan ekonomi anggota APEC. Selain itu, keberadaan APEC untuk membantu semua anggotanya berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi seperti pelatihan keterampilan digital dan pemberdayaan masyarakat agar mampu bersaing dan mengekspor produknya ke luar negeri. Eksistensi kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC). APEC merupakan pelopor kerangka kerjasama ekonomi regional antar negara di kawasan Asia Pasifik yang fokus pada agenda liberalisasi perekonomian regional. Kesimpulan pendapat kelompok, jika APEC dikaitkan dengan Indonesia,
yaitu Asia Pasifik Economic Cooperation atau APEC dapat menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara atau ekonomi-ekonomi yang merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan. APEC juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia serta sarana peningkatan investasi. Sekian dari kelompok kami, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.